Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-14, di mana di sini kita akan membahas mengenai akuntansi perpajakan. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya atau pertemuan ke-13 ya, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai ilustrasi terkait dengan akuntansi perpajakan. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini ini diharapkan nanti rekan-rekan semua ya yang memahami dan mampu menjelaskan mengenai ilustrasi terkait dengan akuntansi perpajakan. Ya, jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai pajak dalam perusahaan serta akuntansi pajak penghasilan secara teori, ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi ya atau ilustrasi terkait dengan akuntansi pajak penghasilan pada perusahaan. Baik, nah ini sebelumnya saya bahas dulu mengenai perbedaan pajak dan akuntansi. Nah, ini mungkin kalau rekan-rekan masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas. Ya, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi perpajakan? Nah, ini ya, akuntansi perpajakan ini menjembatani ya antara kepentingan akuntansi berdasar PSAK ya, dan kepentingan akuntansi untuk perpajakan ya, dimana didasarkan pada undang-undang perpajakan. Nah, ini ya, jadi minggu lalu sempat kita bahas bahwa di dalam perusahaan itu ada namanya pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini secara umum ya atau berdasarkan akuntansi ini didasarkan pada PSAK yaitu standar akuntansi keuangan. Nah, maka muncullah laporan keuangan ya yang digunakan di dalam perusahaan. Nah, sedangkan di dalam perpajakan ya, laporan keuangan itu juga digunakan. Nah, untuk apa? Untuk menentukan berapa besarnya PKP atau penghasilan kena pajak ya, yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan PPh terhutang. Namun ya, dalam perpajakan laporan keuangannya ini didasarkan pada undang-undang perpajakan. Nah, sehingga di sini ya nanti muncul yang namanya perbedaan ya antara laporan keuangan untuk kepentingan akuntansi ya atau kepentingan manajemen perusahaan dengan laporan keuangan untuk kepentingan fiskal ya atau perpajakan. Nah, ini ya muncul yang namanya perbedaan. Karena apa? Karena kan dasarnya berbeda. Nah, ini ya, yang satu dasarnya SAK, yang satu dasarnya undang-undang perpajakan. Ya, jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga ketentuan atau aturan yang digunakan ya ada yang berbeda. Nah, perbedaan ini ya diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang namanya perbedaan permanen ya, dan ada yang namanya perbedaan temporer. Masih ingat ya? Perbedaan diklasifikasikan menjadi dua, ada yang namanya beda permanen dan ada yang namanya beda temporer. Nah, apa yang dimaksud dengan beda permanen? Nah, beda permanen ini adalah perbedaan yang sampai kapanpun ya akan tetap muncul atau akan tetap ada. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti sanksi pajak ya, atau denda pajak. Di dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ya, atau laporan keuangan komersil ya. Nah, sanksi atau denda pajak itu bisa dicatat ya atau diakui. Nah, sedangkan berdasarkan ketentuan
perpajakan atau ketentuan fiskal, ya, denda atau sanksi pajak ini harus dikeluarkan atau tidak dapat diakui. Nah, sehingga sampai kapanpun perbedaan ini akan tetap ada, ya, antara di laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersil. Nah, sedangkan beda temporer, ya, ini hanya beda sementara, di mana di satu waktu ya akan menemukan titik yang sama. Contohnya apa? Contohnya ya terkait dengan depresiasi atau penyusutan, ya, terkait dengan pencatatan persediaan. Nah, karena di dalam akuntansi fiskal, ya, untuk depresiasi, nah, aset-aset ini sudah dikelompokkan, ya, dengan umur ekonomis yang sudah ditentukan. Kemudian metode yang bisa digunakan, ya, untuk penyusutan juga hanya dua, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan untuk persediaan misalnya, ya, di dalam akuntansi, ya, ada banyak metode persediaan yang bisa digunakan. Sedangkan di dalam fiskal, ya, atau di dalam perpajakan hanya metode FIFO dan metode average yang dapat digunakan untuk mencatat berapa besarnya nilai persediaan. Nah, ya, contohnya saja untuk depresiasi. Ya, depresiasi misalnya mobil, ya, perusahaan punya aset berupa mobil. Nah, secara fiskal mobil ini masuk ke dalam kelompok 2, ya, di mana umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, sedangkan secara akuntansi, ya, mobil ini bisa disusutkan, ya, atau bisa memiliki umur ekonomis misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Nah, tentunya di sini beban depresiasi atau biaya depresiasi setiap tahunnya akan berbeda, ya kan? Misalnya nih, harga kendaraannya 100 juta. Ya, secara fiskal berarti kan dibagi 8, ya, karena mobil masuk ke dalam kelompok 2, ya, penyusutannya 8 tahun atau umur ekonomisnya 8 tahun, ya, sehingga harus dibagi 8. Asumsikan menggunakan metode garis lurus. Dibagi 8. Ya. Nah, sedangkan biaya penyusutan per tahun secara akuntansi komersil, ya, misalnya perusahaan ambil umur ekonomi 10 tahun. Nah, berarti kan 100 juta dibagi 10. Tentunya hasilnya berbeda kan? Nah, berarti beban penyusutan setiap tahun ini juga akan berbeda. Nah, tetapi di satu waktu atau ketika umur ekonomi si aset ini habis, ya, nilai asetnya akan sama-sama 0. Ya, karena sudah habis disusutkan. Nah, itu yang dimaksud sebagai beda temporer, ya, jadi hanya beda sementara waktu, ya, dimana di satu titik tertentu nanti akan menemukan nilai yang sama. Nah, kemudian untuk beda temporer ini nanti akan menimbulkan yang namanya pajak tangguhan, ya, atau pajak yang ditangguhkan. Karena apa? Karena di sini nanti perhitungan pajak berdasarkan akuntansi komersil dengan perhitungan pajak berdasarkan akuntansi fiskal, ya, atau berdasarkan perpajakan ini akan berbeda. Ya, selisihnya ini yang nanti disebut sebagai pajak tangguhan atau yang ditangguhkan. Nah, pajak tangguhan ini nanti bisa dicatat sebagai aset atau liabilitas, ya, maupun beban atau pendapatan. Oke. Nah, ini ya, kita bahas mengenai pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang dihitung dari penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak. Nah, jadi ketika si WP atau perusahaan mau membayar pajak, ya, laporan keuangannya itu harus direkonsiliasi, ya, atau harus disesuaikan ke dalam ketentuan perpajakan.
ya, sehingga nanti menghasilkan yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah nantinya yang akan dikalikan dengan tarif pajak, ya, sehingga muncullah berapa PPh terhutang. Nah, PPh terhutang yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi fiskal, ya, atau penyesuaian laporan keuangan ke dalam ketentuan perpajakan, ya, ini yang disebut sebagai pajak kini, ya. Jadi pajak yang dibayar, ya, oleh perusahaan, ya, atau yang terhutang oleh perusahaan di periode tertentu, nah ini yang disebut sebagai pajak kini. Selanjutnya, untuk pajak komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh wajib pajak dari penghasilan sebelum pajak dalam laporan keuangan komersil dikalikan dengan tarif pajak. Nah, kalau untuk pajak komersil atau istilah pajak komersil ini adalah beban pajak yang dihitung dari penghasilan sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak. Ya, jadi di sini laporan keuangan yang digunakan sebagai pengalih, ya, atau penghasilan yang digunakan sebagai pengalih ini tidak atau belum melalui proses rekonsiliasi, ya, atau masih didasarkan pada SAK. Nah, kemudian dihitung, ya, di dalam laporan laba rugi itu kan nanti muncul berapa penghasilannya, ya, atau labanya. Nah, kemudian si laba ini dikalikan dengan tarif pajak. Nah, hasil perhitungan laba dikali dengan tarif pajak inilah yang disebut sebagai pajak komersil. Selanjutnya, pajak tangguhan. Nah, ini dasarnya adalah SAK nomor 46, yaitu selisih antara beban pajak kini dan beban pajak komersil. Nah, ini ya, jadi untuk beban pajak tangguhan, ya, atau pajak tangguhan ini adalah selisih antara pajak kini dengan pajak komersil, ya. Pajak tangguhan itu ditangguhkan, ya, ditangguhkan. Karena apa? Karena tadi, ya, adanya perbedaan temporer, misalnya adanya penggunaan metode yang berbeda, ya. Nah, di dalam pelaporan berdasarkan SAK maupun berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, kemudian apabila diformulasikan, ya, nah ini ya, beban pajak komersil sama dengan beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan. Nah, kewajiban pajak tangguhan ini muncul, ya, ketika pajak kini lebih kecil dari beban pajak komersil. Nah, jadi nanti jika hasil perhitungan pajak kini lebih kecil dari pajak komersil, ya, maka akan dicatat sebagai kewajiban pajak tangguhan. Nah, sedangkan aktiva pajak tangguhan, ya, ini jika pajak kini lebih besar dari beban pajak komersil. Ya, jadi kalau misalnya pajak yang dibayarkan lebih besar dari pajak komersilnya, ya, atau pajak yang dihitung dari laporan keuangan yang didasarkan pada SAK, nah maka akan dicatat sebagai aktiva pajak tangguhan. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi, ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di pertemuan ke-14 ini kita akan masuk pada ilustrasi atau contoh-contoh kasus, ya, terkait dengan akuntansi perpajakan, ya, khususnya pada beda, ya, beda temporer yang diakibatkan adanya beda ketentuan dari SAK dengan aturan perpajakan. Baik, kita lihat di sini untuk ilustrasi yang pertama. Berikut merupakan laporan penghasilan PT Mitra untuk periode tahun 2018, 2019, 2020, yaitu sebesar 260.800
dan beban sebesar 120.000. Nah, ini diasumsikan di periode tahun 2018, 2019, 2020 ya laba dan bebannya sama atau penghasilan dan bebannya sama, yaitu sebesar 260.000 untuk penghasilan dan 120.000 untuk beban. Ya. Baik, kita lihat selanjutnya. Sedangkan untuk tujuan pajak, penghasilan yang diterima sebesar 200.000, 300.000 dan 280.000. Untuk beban diasumsikan sama sebesar 120.000. Nah, jadi karena untuk kepentingan pajak ya berarti kan laporannya harus direkonsiliasi ya atau disesuaikan ke dalam ketentuan perpajakan. Nah, setelah disesuaikan atau direkonsiliasi ya ternyata penghasilannya di tahun 2018 turun menjadi 200.000. Di tahun 2019 naik menjadi 300.000. Di tahun 2020 juga naik menjadi 280.000. Nah, pertanyaannya, bagaimana hal ini dilaporkan di dalam laporan keuangan? Baik, kita lihat di sini ya. Di dalam laporan keuangan, kita lihat untuk laporan keuangan yang atas ini merupakan laporan keuangan yang didasarkan atau disusun berdasarkan SAK. Nah, kita lihat di sini ya. Di tahun 2018 pendapatannya 260.000, bebannya 120.000, laba sebelum pajak 140.000. Pajak penghasilan ya atau PPH ini untuk badan 25%, ini sebesar 35.000 ya, dari hasil 140.000 dikalikan dengan 25%. Tahun 2019 sama, 2020 sama ya. Sehingga total pendapatannya 780.000 ya dalam 3 periode ini ya. Bebannya 360.000, laba sebelum pajak 420.000 dan PPH-nya 105.000. Baik, selanjutnya di dalam laporan fiskal. Nah, di dalam laporan fiskal tahun 2018 penghasilannya 120.000, beban yang dapat dikurangkan 120.000 ya, sehingga penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya 80.000. Pajak terhutangnya 25% dari 80.000 ya, diperoleh angka 20.000. Nah, diperhatikan di sini ya, ini ada keterangan beban yang boleh dikurangkan. Ya, karena di dalam fiskal atau perpajakan ini beban dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada deductible expense dan non deductible expense ya. Jadi beban itu ada yang bisa dikurangkan dan ada yang tidak dapat dikurangkan ya. Jadi di dalam fiskal itu diklasifikasikan si beban ini. Nah, kalau yang tidak boleh dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan berarti harus dikeluarkan dari laporan keuangan. Tuh ya. Nah, ini diasumsikan beban yang sudah dilaporkan di dalam laporan keuangan berdasarkan SAK semuanya boleh dikurangkan. Baik, kita lihat di tahun 2019. Tahun 2019 penghasilannya 300.000. Beban yang boleh dikurangkan 120.000 ya, PKP-nya 180.000, PPH terhutangnya ya 25% dari 180.000 ketemu 45.000. Tahun 2020 penghasilannya 280.000, beban yang boleh dikurangkan 120.000, kemudian penghasilan kena pajaknya 160.000 ya, sehingga pajak terhutangnya 25% dari 160.000 ketemu 40.000.
Nah, sehingga untuk totalnya ya penghasilan 780, beban yang dikurangkan 360, penghasilan kena pajaknya 420 dan PPh terhutangnya 105. Nah, ini ya, jadi nanti untuk pelaporannya ya atau tampilannya di dalam laporan keuangan kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi penghasilan di dalam laporan fiskal ini pun hanya penghasilan yang boleh diakui saja ya. Yang tidak boleh diakui seperti apa, Bu? Nah, jadi yang tidak boleh diakui misalnya penghasilan yang sudah dikenai PPh final ya. Nah, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam penghasilan ya. Misal nih perusahaan punya bangunan disewakan. Nah, hasil sewanya itu dikenakan PPh final, sehingga penghasilan yang di dalam laporan keuangan bisa diakui ya sebagai pendapatan sewa gedung misalnya. Nah, di dalam laporan pajak ini harus dikeluarkan ya atau harus dihilangkan sehingga nanti pendapatannya akan berkurang. Itu ya. Beban juga sama ya. Beban tadi sudah saya sampaikan, ada yang bisa digunakan sebagai pengurang, ada yang tidak. Contohnya ya tadi seperti di awal saya sampaikan ya, ada sanksi pajak atau denda pajak. Nah, di dalam laporan akuntansi komersil ya atau berdasarkan SAK itu bisa dibebankan. Tetapi di dalam laporan keuangan fiskal ya untuk denda ya atau sanksi pajak itu tidak dapat dikurangkan. Ya, sehingga harus dihapuskan ya beban pajak itu tadi ya, sehingga bebannya akan semakin kecil ya, semakin rendah kan karena bebannya ada yang dihapus. Kemudian apalagi, nah misalnya pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura atau dalam bentuk barang. Nah, itu secara akuntansi komersil bisa diakui sebagai beban ya. Misalnya perusahaan nih bagi-bagi sembako ya ke karyawannya. Nah, dalam bentuk barang ya, kenikmatan yang diterima dalam bentuk barang yaitu disebut sebagai natura, di dalam ketentuan fiskal itu tidak dapat dibebankan ya, sehingga misalnya ada biaya pembelian sembako untuk karyawan ya 10 juta, secara akuntansi komersil itu bisa dibebankan, tapi secara fiskal itu harus dikeluarkan atau dihapus. Ya. Baik, selanjutnya ya kita masuk pada perbandingan ya, perbandingan terkait dengan tadi ya laporan keuangan berdasarkan SAK dan berdasarkan ketentuan fiskal. Nah, ini ya beban pajak ya berdasarkan ketentuan SAK di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sama ya, karena tadi di dalam soalnya ya untuk pendapatan dan bebannya itu sama ya dari 3 periode tersebut. Nah, sedangkan berdasarkan ketentuan perpajakan ya, ketentuan perpajakan tiap periodenya berbeda-beda ya, karena tadi penghasilannya kan nilainya berbeda-beda ya, sehingga di tahun 2018 ada 20.000, di tahun 2019 ada 45.000 dan di tahun 2020 ada 40.000. Nah, kemudian pajak terhutang ya berdasarkan ketentuan perpajakan ini yang disebut sebagai pajak kini atau pajak yang harus dibayar di periode bersangkutan. Ya, misalnya 20.000 ini kan perhitungan PPh untuk tahun 2018. Nah, berarti nanti perusahaan atau PT Mitra ini akan membayar PPh di tahun 2018 sebesar 20.000. Kemudian di tahun 2019 45.000. Nah, ini yang dibayar ya pajak ini ya. Tahun 2020 40.000. Nah, kalau yang berdasarkan SAK ini yang disebut sebagai pajak komersil. Nah, selisihnya ya, selisih pajaknya ini yang disebut sebagai pajak tangguhan atau pajak yang ditangguhkan. Ya.
pajak yang ditangguhkan. Tahun 2018 ya, ini ada 15.000 pajak yang ditangguhkan. Tahun 2019 10.000, tahun 2020 5.000. Nah, tapi diperhatikan di sini ya. Di tahun 2018 ya pajak komersilnya lebih besar. Di tahun 2019 dan tahun 2020 pajak komersilnya lebih kecil. Nah, sehingga nanti akan dicatat secara berbeda ya. Baik, kita lihat dulu untuk tahun 2018 ya. Ini beban pajak tangguhan, pencatatannya ya terkait dengan pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan bertambah di debit sebesar 15.000 ya. Kemudian liabilitas pajak tangguhan ya atau kewajiban pajak tangguhan bertambah di kredit sebesar 15.000. Nah, ini ya karena pajak ini lebih kecil daripada pajak komersil ya, sehingga dicatat sebagai hutang atau kewajiban. Nah, kemudian untuk pencatatan pajak terhutangnya atau pajak yang harus dibayar oleh PT Mitra ya, ini tadi yang pertama adalah pencatatan pajak tangguhannya ya, yang kedua adalah pencatatan pajak yang harus dibayar. Beban pajak ini bertambah di debit 20.000, kreditnya adalah hutang pajak ini sebesar 20.000. Nah, jadi untuk mencatat berapa pajak yang harus dibayar ya, ini dasarnya adalah ya pajak ini ya, atau pajak yang sudah dihitung setelah melalui proses rekonsiliasi fiskal atau penyesuaian berdasarkan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, nah ini ya di dalam laporan keuangan ya, di dalam neraca atau laporan posisi keuangan, ini nanti masuknya di sini ya, di sisi liabilitas ya, karena tadi munculnya sebagai liabilitas ya atau sebagai kewajiban, maka akan dicatat di dalam sisi pasifa ya, bagian liabilitas kewajiban pajak tangguhan sebesar 15.000 dan hutang pajak kini sebesar 20.000 ya. Ini karena diasumsikan pajak kininya belum langsung dibayar ya. Nanti ketika dibayar berarti hutangnya di debit, kreditnya adalah kas. Ini mencatat bebannya ya, mencatat beban pajak kini. Selanjutnya di bagian income statement atau laporan laba rugi. Nah, ini akan muncul pada bagian beban. Ya. Beban pajak ini 20.000, beban pajak tangguhan 15.000 sehingga beban pajaknya sebesar 35. Ini nanti pencatatan ini adalah pencatatan laporan keuangan komersil ya, atau yang didasarkan pada SAK. Nanti muncul ini karena kan pasti selisih tuh. Nah, selisihnya dicatat sebagai apa? Nah, ini ya. Kemudian kita masuk di tahun 2019. Tahun 2019 ini tadi ya pajak kininya ya lebih besar daripada pajak komersil, sehingga di sini muncul sebagai aset pajak tangguhan. Nah, untuk mencatat pajak tangguhan berarti aset pajak tangguhan bertambah di debit ya, karena aset bertambah di debit ya. Kemudian kreditnya adalah pendapatan atau manfaat pajak tangguhan sebesar 10.000. Kemudian untuk pencatatan pajak kininya sama ya, beban pajak kini pada hutang pajak kini sebesar 45. Selanjutnya di dalam laporan keuangan. Nah, ini di laporan keuangannya berbeda ya, karena yang awal tadi masuk sebagai liabilitas atau sebagai hutang untuk pajak tangguhannya, maka dia muncul di sisi liabilitas ya, di pasifa bagian liabilitas. Nah, tetapi karena ini muncul sebagai aset, maka
dicatat untuk pajak tangguhannya pada sisi aktiva bagian aset. Ya, aset pajak tangguhan bertambah di aset pajak tangguhan ya sebesar 10.000. Kemudian untuk liabilitasnya ada hutang pajak 45.000. Nah, di income statement ya, di income statement ini untuk beban pajaknya ya dicatat beban pajak ini 45.000 ya, manfaat pajak tangguhan 10.000 ini mengurangi ya. Kemudian beban pajaknya sebesar 35.000. Baik, selanjutnya kita masuk di tahun 2020. Untuk tahun 2020 ya, ini kondisinya sama dengan tahun 2019 ya, di mana pajak ininya lebih besar daripada pajak komersil sehingga di sini memunculkan yang namanya aset pajak tangguhan. Nah, di tahun 2020 untuk pencatatan pajak tangguhannya ya, aset pajak tangguhan bertambah di debit 5.000, pendapatan atau manfaat pajak tangguhan bertambah di kredit sebesar 5.000. Ya, untuk pencatatan pajak ininya sama ya, beban pajak pada hutang pajak sebesar 40.000. Untuk pencatatannya sama dengan tahun 2019 ya, untuk pajak tangguhannya muncul sebagai aset, maka dia ada di sisi aktiva bagian aset. Baik, kita lanjutkan lagi pada ilustrasi kedua. Nah, di sini PT Mawar memiliki saldo aset pajak tangguhan sebesar 300.000 pada akhir 2018 yang muncul karena beda temporer sebesar 1.200.000 ya, tarif pajak 25%. Pada akhir tahun 2019 laba sebelum pajaknya 4.200.000 dan terdapat koreksi positif sehingga penghasilan kena pajak menjadi sebesar 5 juta. Nah, ini ya, jadi di dalam proses rekonsiliasi fiskal itu ada yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, koreksi positif ini muncul jika hasil koreksi yang dilakukan menambah PKP. Ya, karena ini kan tadi laba sebelum pajaknya 4.200.000 setelah dikoreksi jadi 5 juta. Nah, berarti pengkoreksiannya itu disebut sebagai koreksi positif. Nah, kalau untuk koreksi negatif kebalikannya ya. Jadi ketika dilakukan proses rekonsiliasi kok PKP-nya turun. Nah, berarti koreksi yang terjadi adalah koreksi negatif. Ya, koreksi negatif ini misalnya di dalam laporan keuangan berdasarkan SAK ya, beban depresiasinya 200.000 ya, misalnya pendapatannya 1 juta, beban depresiasinya 200.000. Nah, berarti kan laba perusahaannya sebesar 800.000. Kemudian disesuaikan nih atau direkonsiliasi berdasarkan ketentuan perpajakan. Oh, setelah dihitung lagi ternyata depresiasinya naik menjadi 300.000. Ya, sehingga PKP-nya ya, atau penghasilan kena pajaknya 1 juta dikurangi 300.000 jadi 700.000 ya PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Nah, kan turun nih ya, yang awalnya 800 turun jadi 700. Nah, berarti di situ koreksi yang muncul adalah koreksi negatif. Baik, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada 3 kolom, akhir tahun 2018 ya, awal tahun 2019 dan akhir tahun 2019. Laba sebelum pajak ya kosong ya di tahun 2018, beda temporernya 1.200.000 ya. Ini tadi ya keterangannya. Ada beda temporer sebesar 1.200.000. Kemudian PKP-nya kosong, tarif BPH badan 25%. Kemudian ini di tahun 2019 ya, ada laba sebelum pajak
ya 4.200.000, kemudian beda temporernya 800, penghasilan kena pajaknya 5 juta ya. Nah, oh ya, satu lagi ya, ini terkait dengan istilah ini ketika kita bahas sebagai laba, yaitu tuh umumnya ada di laporan keuangan komersil ya, atau berdasarkan SAK itu istilahnya laba. Tapi ketika sudah disesuaikan kemudian memperoleh hasil akhir ya, atau si laba ini ya disebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP ya. Jadi laba sebelum pajak dan PKP ya, atau penghasilan kena pajak ini sama-sama dilihat di dalam laporan laba rugi ya. Tapi untuk laba sebelum pajak ini adalah laporan laba rugi berdasarkan SAK ya, sedangkan penghasilan kena pajak ini adalah laporan hasil dari laporan laba rugi ya setelah dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian ya berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, ini jadi ini ya berdasarkan SAK atau laporan akuntansi komersil ini 4.200.000. Kemudian dikoreksi ya, atau dilakukan proses rekonsiliasi, nah, naik 800.000 sehingga PKP-nya ya menjadi 5 juta. Tarif PPh badan 25% ya, 25%, sehingga besarnya pajak terhutang ini sebesar 1.250.000. Dari mana? Dari PKP atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh badan. Jadi kalau kita sebutnya sudah PPh terhutang atau pajak terhutang, ini pasti dari hasil pengalian penghasilan kena pajak dengan tarif PPh badan. Baik, selanjutnya kita lihat di akhir tahun 2019 muncul beda temporer 2 juta ya. Dari mana ini ya? Awal tahun 2019 kan ada beda temporer 1.200.000. Kemudian tahun 2019 ada beda temporer 800, sehingga di akhir tahun 2019 ya ini muncul beda temporer sebesar 2 juta. Baik, kita lihat di sini laba sebelum pajak 4.200.000 ya. Ini ya berdasarkan laporan akuntansi komersil. Pajak kininya 1.250.000 ya. Beban atau manfaat pajak ini 200.000 ya. Kemudian beban pajak penghasilan 1.050.000. Laba bersih 3.150.000. Baik, kita bahas dulu ya. Kalau untuk beban pajak penghasilan ya, karena ini yang kita bahas adalah laporan keuangan komersil ya, maka ini dihitung dari ini ya. Dihitung dari 4.200.000 dikalikan dengan 25% ya, maka diperoleh angka 1.150.000. Nah, kemudian manfaat pajak tangguhannya ya, dibandingkan antara pajak ini dengan pajak komersilnya atau beban pajak penghasilannya ya. Nah, karena di sini pajak ininya lebih besar daripada pajak komersilnya, maka muncul sebagai manfaat pajak ya. Laba bersihnya sebesar 3.150.000. Dari mana? Dari ini laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan ya, karena ini laporan keuangan berdasarkan ketentuan akuntansi ya yang kita bahas. Jadi untuk menentukan berapa laba bersih, nah laba berarti di sini diperhitungkan dari ini ya, berdasarkan SAK 4.200.000 dikurangi dengan 1.050.000. Tapi ketika yang ditanyakannya adalah PKP, nah PKP berarti sebesar 5 juta ya. Nah, jadi istilahnya ini juga harus paham ya, untuk menentukan laporan menentukan
dalam penyusunan laporan keuangan komersil maupun laporan keuangan fiskal. Nah, ini untuk pencatatannya ya atau jurnalnya. Beban pajak ini pada hutang pajak sebesar 1.250.000 ya, karena ini yang dicatat ini kan yang benar-benar dibayar. Ya. Nah, kemudian untuk mencatat pajak tangguhannya ya, karena tadi muncul sebagai aset ya, maka aset pajak tangguhan bertambah di debit 200.000, kreditnya adalah manfaat pajak tangguhan sebesar 200.000. Selanjutnya kita masuk pada ilustrasi yang ketiga, perbedaan permanen dan temporer. Di sini PT Merbabu melaporkan laba sebelum pajak sebesar 3 juta di tahun 2018. Terdapat beda antara akuntansi dan fiskal yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, depresiasi menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut akuntansi, yaitu sebesar 800.000. Pendapatan sewa mesin menurut pajak 1 juta lebih besar dibandingkan menurut akuntansi. Beban sumbangan sebesar 400.000 tidak diperkenankan menurut pajak. Nah, ini ya, jadi biaya sumbangan ya. Nah, ini secara fiskal itu tidak diperkenankan sebagai pengurang. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Perbedaan tersebut akan dapat dipulihkan di masa mendatang. Entitas belum memiliki saldo aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, ini diasumsikan entitasnya belum punya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, baik, kita lihat di sini ya, tahun 2018 tadi laba sebelum pajaknya 3 juta. Perbedaan ya dari depresiasi ya, ini 800.000. Perbedaan dari sewa ya 1 juta. Nah, kemudian perbedaan sumbangan 400.000, total penghasilan kena pajak 3.600.000, pajak terhutang atau fiskal ya 900.000, pajak tangguhannya. Nah, nanti kita hitung. Baik, kita lihat di sini ya. Untuk perbedaan depresiasi ini masuk perbedaan temporer. Ya. Temporer sih tadi lebih besar ya, menurut pajak lebih besar. Nah, menurut pajak lebih besar. Nah, sehingga nanti di sini yang muncul adalah liabilitas pajak tangguhan sebesar 800.000 ya. Kemudian perbedaan pendapatan sewa 1 juta, ini sewanya mungkin sewa kendaraan ya, karena tidak dijelaskan sewa apa ya. Tapi kalau untuk sewa bangunan, sewa tanah itu masuknya fiskal, masuknya final ya. Ini mungkin pendapatan sewa yang dapat dikreditkan. Nah, ini untuk sewa juga ya, karena dia lebih besar ya, maka masuk ke dalam aset pajak tangguhan. Kan ini pendapatan ya, sehingga di sini akan menambah PKP. Kalau yang di sini mengurangi PKP, ya kan? Pajak berdasarkan perpajakan itu lebih besar, sehingga nanti PKP-nya harus dikurangin lagi 800.000. Kalau yang 1 juta itu kan ditambah lagi sebesar 1 juta. Nah, besarnya pajak tangguhan ya, ini dihitung dari aset pajak tangguhan 1 juta ya, dikalikan 25% ketemu 250.000. Pajak tangguhan terkait dengan liabilitas ya, karena adanya perbedaan depresiasi tadi ya, 25% dari 800.000 muncul sebesar 200.000. Nah, pencatatannya adalah, baik, kita lihat di sini ya. Beban pajak penghasilan kini tadi sudah dihitung ya, 900.000 ya. Kemudian ada aset pajak tangguhan 250.000. Kreditnya adalah manfaat pajak tangguhan 50.000, hutang pajak penghasilan 900.000, liabilitas pajak tangguhan 200.000 ya. Loh, kok ini manfaatnya hanya 50.000, Bu? Nah, ini ya, karena kan
Di sini aset pajak tangguhannya 250, liabilitasnya 200 ya, sehingga yang perlu dicatat itu tinggal 50.000 saja. Kemudian kita masuk pada ilustrasi yang keempat. Entitas A membeli mesin senilai 10.000 di tanggal 2 Januari 2018. Mesin menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Ya, jadi nggak ada nilai residu ya. Terkadang kan untuk melakukan depresiasi ada entitas yang menyisihkan sebagai nilai residu ya, atau nilai sisa. Jadi pada saat masa manfaatnya habis, mesin ini masih memiliki nilai tuh ya. Tapi kalau di case ini ya tidak memiliki nilai sisa atau nilai residu. Untuk tujuan pajak, mesin termasuk kelompok 1 didepresiasikan selama 4 tahun. Nah ini ya, kalau aset masuk ke dalam kelompok 1 di dalam ketentuan fiskal itu umur ekonomisnya selama 4 tahun. Kemudian diasumsikan penghasilan entitas selama 5 tahun sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasi 2.000. Ini biar gampang aja ya, jadi dari tadi kita gunakan ribuan. Kita lihat di sini. Nah, ini perhitungan depresiasi menurut akuntansi. Kita lihat di sini ya. Kalau menurut akuntansi, kita asumsikan di dalam kasus ini menggunakan metode garis lurus ya, sehingga langsung saja dibagi dengan umur ekonomisnya berapa lama. Nah, tadi menurut akuntansi umur ekonomis si kendaraan 5 tahun. Ya, maka di sini 10.000 dibagi 5 ketemu 2.000. Ya, ini depresiasi setiap tahun berdasarkan ketentuan akuntansi. Sehingga di sini, nah ini diasumsikan pendapatannya 7.000 terus ya selama 5 tahun itu. Kemudian beban operasinya juga 2.000 terus selama 5 tahun. Beban penyusutan, nah ini terpisah ya. Tadi kan diasumsikan beban penyusutannya terpisah dengan beban operasional. Beban penyusutan sama ya 2.000 terus setiap tahun. Total beban ditambahkan ya beban operasi ditambah beban penyusutan ya ketemu 4.000. Laba sebelum pajak. Nah, ini laba sebelum pajak ini diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, sehingga di sini diperoleh angka 3.000 ya sampai dengan tahun 2022. Beban pajak berdasarkan ketentuan akuntansi ya ini 750 diperoleh dari laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak 25%. Nah, sehingga diperoleh beban pajak komersil 750. Laba setelah pajak ya ini diperoleh 3.000 dikurangi 750 ketemu 2.250. Selanjutnya kita masuk depresiasi menurut ketentuan fiskal. Nah, ini kalau menurut ketentuan fiskal tadi untuk pendapatan dan operasional sama ya. Beban penyusutannya, nah ini 2.500. Dari mana? Dari 10.000 atau nilai aset dibagi dengan umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Nah, tadi di dalam ketentuan fiskal ketika aset itu masuk ke dalam kelompok 1, maka umur ekonomisnya ditentukan selama 4 tahun. Ya, maka 10.000 dibagi 4 ketemu 2.500. Beban penyusutan 2.500 ya. Kemudian di tahun kelima ini kosong ya. Karena kan sudah selesai cuman sampai tahun 2021 saja untuk fiskal, kan 4 tahun ya. Nah, kemudian total beban berarti beban operasional tambah penyusutan tahun 2018 4.500 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2022 2.000. Penghasilan kena pajaknya, nah ini ya diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan total beban. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar 2.500
untuk PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Sedangkan di tahun 2022 karena tidak ada beban penyusutan ya, sehingga total bebannya hanya 2.000 saja dari operasional. Nah, sehingga di sini diperoleh PKP sebesar 5.000. Kemudian berapa besarnya PPh terhutang? Nah, ini PPh terhutang dihitung dari PKP atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak 25%. Ya, atau 2.500 dikali 25%. Ketemulah angka sebesar 625. Ya, jadi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sama. Ya, kecuali di tahun 2022 ya karena tidak ada beban penyusutan, maka di sini besarnya PPh terhutang sebesar 1.250. Kemudian ini ya untuk pencatatannya atau pelaporannya sama sih ya dengan yang tadi ya. Nih di dalam akuntansi ya, kalau di akuntansinya laba sebelum pajaknya 3.000, beban pajaknya ya 750 atau 25% dari 3.000. Nah, kemudian di dalam ketentuan perpajakan ya PKP-nya 2.500, PPh terhutangnya 625. Sampai dengan tahun 2021 sama, kecuali di tahun 2022 ya berbeda karena tadi penyusutannya untuk pajak selesai di tahun 2021. Beda laba. Nah, beda laba antara ini ya, akuntansi dan fiskal ya. Beda labanya 500 sama sampai dengan tahun 2021, kecuali di tahun 2022 ya beda labanya sebesar 2.000. Ya ini ya 5.000 dikurangi 3.000. Perbedaan pajaknya sama ya. Kecuali di tahun 2022 ya. Ini 500. Kemudian hutang pajak tangguhannya. Ini hutang pajak tangguhannya ya tahun 2018 125, tahun 2019 250, tahun 2020 375, tahun 2021 500. Beban pajaknya. Nah, ini beban pajaknya. Sudah dihitung tadi. Pada pajak ini berarti berdasarkan ketentuan perpajakan ya. Beban pajak ini berdasarkan ketentuan SAK ya atau akuntansi. Kemudian beban pajak tangguhan ini adalah selisihnya. Nah, kemudian pencatatannya kita lihat di sini. Yang pertama, pencatatan untuk jurnal pajak tangguhan yang dibuat pada saat tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu beban pajak tangguhan ya bertambah di debit sebesar 125, kemudian kreditnya adalah kewajiban pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan bertambah di kredit 125. Ini sampai dengan tahun 2001 ya. Nah, karena tahun 2002 itu kan untuk beban pajak tangguhannya berbeda. Baik, saya edit dulu sebentar. Sampai dengan tahun 2021. Kemudian untuk tahun 2022 pencatatan liabilitas pajak tangguhannya atau pencatatan pajak tangguhannya adalah liabilitas pajak tangguhan bertambah di debit berkurang di debit sebesar 500 rupiah. Kemudian beban atau manfaat pajak tangguhannya di debit sebesar 500. Pada awal tahun 2022, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 500 rupiah. Ya, ini kan sampai dengan tahun 2001 125 ya, berarti di awal tahun 2022 kan perhitungan pajak tangguhan ini di akhir tahun. Ya kan?
Nah, berarti di awal tahun 2022 itu besarnya pajak tangguhan itu kan terakumulasi sebesar 500 ya, 125 dikali 4 tahun kan. Nah, kemudian pada akhir tahun 2022 setelah depresiasi dicatat, perbedaan menjadi tidak ada sehingga liabilitas pajak tangguhan nilainya 0. Ya, di tahun 2022 kan depresiasinya sudah selesai ya untuk yang fiskal. Nah, sehingga di sini pajak tangguhannya 0 ya, karena di sini pajak tangguhan di tahun 2021 akhir ya, atau di awal 2002 ini kan 500, tahun 2022 itu 500, sehingga pajak tangguhan di tahun 2022 sudah habis atau baik, demikianlah pemaparan materi di pertemuan ke-14 ya terkait dengan akuntansi pajak. Nah, ini kita membahas mengenai ilustrasi atau kasus terkait dengan akuntansi pajak, khususnya pajak tangguhan. Baik, sampai sini untuk kuliah kita pada kali ini. Terima kasih banyak perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.